Peran Bailey dan Van de Beek. Masalah Manchester United sebelum derby Manchester. Semua mata akan tertuju pada Old Trafford akhir pekan ini, saat Manchester United bertemu rival sekota dalam derby Manchester. Ole Gunnar Solskjaer tahu bahwa peningkatan kinerja tim sangat diperlukan setelah mereka dihancurkan oleh musuh bebuyutan mereka, Liverpool 5-0 tanpa balas di kandang sendiri. Pertandingan melawan Manchester City akan sangat menentukan langkah Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih. Seri, apalagi kalah melawan tim sekota, akan dibayar mahal oleh Solskjaer berupa pemecatan. Formasi tim. Manchester United telah memulai memakai 3 bek di 2 pertandingan terakhir mereka, sejak kekalahan dari Liverpool. Tetapi menjelang derby Manchester, ada beberapa faktor yang dapat memaksa mereka kembali ke pertahanan 4 bek akhir pekan ini. Cederanya Rafael Varane dan Victor Lindelof membuat United kekurangan bek tengah untuk pertandingan derby. Meskipun Aaron Wan-Bissaka atau Luke Shaw bisa masuk ke peran sentral tambahan jika benar-benar diperlukan. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa menyiapkan bermain dengan serangan balik untuk pertandingan derby di kandang sendiri akan menjadi sinyal kemunduran yang jelas dari tim yang berniat untuk beralih ke 4-3-3 yang ekspansif musim ini. Sejauh ini pergantian taktis telah gagal dilakukan, dan taruhan terbaik United pada hasil akhir pekan ini bisa jadi adalah bertahan sebagai tujuan utama mereka. Ironisnya, upaya meminimalkan risiko inilah yang akhirnya akan mempertaruhkan pekerjaan Solskjaer sebagai manajer Manchester United. Lini belakang dan peran Eric Bailly. Bailey tampil sensasional melawan Atalanta pada pertengahan pekan ini, dan layak tampil akhir pekan ini di lini belakang Manchester United. Sementara kapten klub Harry Maguire, sejauh musim ini penampilannya sangat mengecewakan dan beberapa kali pemain internasional Inggris tersebut membuat hal-hal konyol dalam mengawal lini belakang Manchester United. Sementara Luke Shaw belum juga menampilkan permainan terbaiknya seperti musim lalu. Jadi, jika United tetap menggunakan formasi 3-5-2, maka pasti ada argumen yang menyarankan Alex Telles harus bermain di sisi kiri menggantikan Shaw. Lini tengah, dan keterlibatan Van de Beek. Tidak peduli formasi, tampaknya United pasti akan tetap dengan poros Fred dan McTominay di lini tengah. Tetapi suatu area intrik datang dalam hal Donny van de Beek. Pemain Belanda tersebut tampil mengesankan dari bangku cadangan saat melawan Atalanta pada pertengahan pekan, dan melakukan hampir semua yang mungkin dalam cameo singkatnya dari bangku cadangan. Van de Beek membuat langkah kunci dalam membangun gol penyeimbang kedua Cristiano Ronaldo, dan juga nyaris cetak gol dengan usahanya sendiri ke gawang Atalanta, dalam waktu yang terbatas di lapangan. Van de Beek masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, jika dia ingin memulai permainan sebesar ini untuk United di musim ini, dan dia harus membuktikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk mempengaruhi pertandingan sebagai pemain pengganti, jika diperlukan. Lini serang. Memutuskan lini depan akhir pekan ini kemungkinan akan memecah basis penggemar United, tetapi Ronaldo adalah pilihan yang dijamin untuk setiap pendukung.
mengingat rekor golnya musim ini dan keahliannya dalam pertandingan besar. Akan logis untuk memainkan Edinson Cavani bersamanya, mengingat kesuksesan yang mereka nikmati saat melawan Tottenham akhir pekan lalu. Tetapi hal itu kemungkinan berarti Marcus Rashford, Mason Greenwood dan Jadon Sancho dibatasi untuk peran di bangku cadangan. Berdasarkan performa terakhir, Sancho mungkin beruntung bisa masuk daftar pemain pengganti akhir pekan ini. Tetapi Rashford dan Greenwood sama-sama bagus akhir-akhir ini, dan pasti akan menjadi starter sekali lagi. Itu akan tergantung pada formasi yang digunakan Solskjaer. Tetapi tidak peduli apa yang dia putuskan untuk dilakukan, setidaknya dua penyerang bintang akan berada di bangku cadangan ketika pertandingan dimulai akhir pekan ini. Varane cedera jelang derby Manchester. Setelah kemenangan atas Tottenham 3-0, dan hasil imbang 2-2 saat melawan Atalanta, yang didapatkan dengan sangat susah payah. Kini fokus Manchester United akan beralih ke Liga Premier Inggris, dan Old Trafford kandang Manchester United akan disambangi untuk pertandingan besar pada Sabtu siang, yakni melawan rival sekota Manchester City. Sebelum itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Raphael Varane dikabarkan tidak akan tersedia menjelang derby Manchester. Pemain internasional Prancis tersebut diperkirakan tidak akan tersedia untuk 1 bulan ke depan, setelah mengalami masalah hamstring pada Selasa malam lawan Atalanta. Varane ditarik keluar di Bergamo sewaktu melawan Atalanta pada menit ke-40, dan pemain internasional Prancis tersebut bahkan belum menyelesaikan pertandingan satu babak penuh. Sebuah pernyataan singkat di situs resmi MUFC berbunyi, klub mengonfirmasi bahwa Raphael mengalami cedera hamstring, yang diperkirakan membuatnya absen selama sekitar 1 bulan. Kami ingin mendoakan yang terbaik untuk Raphael saat dia bekerja untuk pemulihannya. Demikian pernyataan resmi dari situs MUFC. Dengan cederanya Varane, maka ia akan melewatkan beberapa pertandingan besar di antaranya saat melawan Manchester City di kandang. Lawan Watford tanggal 20 November, Villarreal tanggal 23 November, Chelsea tanggal 28 November, serta Arsenal di tanggal 2 Desember. Sementara itu kunjungan ke Crystal Palace tanggal 5 Desember juga masih diragukan apakah Varane akan tersedia. Get well soon Varane.